namanya Piala Presiden loh. Ya kan? Nggak mungkin juga kan? Ya kayak kemarin Persija kan kenapa pengen nurunin lapis kedua karena emang udah tahu udahlah gue nggak akan target di sini gitu kan. Kayak gitu. Maksudnya ini jadi kayak daripada buatnya seperti ini, kenapa nggak bikin kompetisi yang memang nomor 3-nya deh, misalnya atau nomor 2-nya kayak Copa ya gitu. Kenapa? Kita Copa emang ya. Karena kita berpikir gini, kita di dua kaki nih. Pertama kita bicara sebagai klub. Sebagai klub kita juga nggak mau pemain kita yang sudah kita kontrak tiba-tiba cedera. Kita nggak mau seperti itu. Sementara orang-orang nggak akan mau peduli, ya kan? Nggak mau, namanya sudah main nggak pasti fight, ya kan? Gitu. Tapi satu sisi marwah seorang presiden di sini, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng ngobrol dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang di Condet, Cicahem, di Cimanggu, di Sukabumi, di Ciledug, ya kan? Cilebut, di Cici dan Cici lainnya. Ciputat. Bintaro, ya kan? Manggarai. Jauh banget. Jauh. sekali. Oke geng, balik lagi nih, gua nongol lagi. Wasiatul Akmal dan besti gua tercinta Edi Kurniawan. Oke, semua sehat-sehat semua di sini, aman pokoknya, terkendali. Alhamdulillah. Terusnya sedikit kita ada berita duka kemarin, salah satu legenda dari PSS Sleman dan PSM Yogyakarta yaitu Fajar Listiantoro, pernah main bareng gue juga di 2003 di PSS Sleman. Meninggal bang kemarin, sakit, bertarung kuat luar biasa. Dalam keadaan sakitnya beliau masih bisa kasih statement bagaimana PSS Sleman dan PSM Yogyakarta pertama kali bisa ya damai dan rukun selalu, luar biasa. Semoga kita doain semoga Fajar mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan kebaikan selalu dikenang selalu untuk kita semuanya. Ya, luar biasa. Adik dari Mas Yeto. Adik dari Mas Yohanes. Ya, luar biasa. Itu legend sejati. Oke, geng. Tontonan sepak bola nasional udah mulai menggeliat nih. Timnas lagi bertarung di ajang Asian Championship 2026, sementara di kompetisi domestik Piala Presiden jadi pemanasan jelang musim baru. Yes. Ini lagi gencar-gencarnya. Kemarin juga udah Persija udah main, Persib juga nggak tahu kelas sementara masih yang dari luar di atas. Yang dari luar siapa? Tim Sports. Bang, ya kan? Mendingan ngopi dulu. Sebelum kita ngomongin bola, kita ngopi dulu nyeruput nih. Oke, kita ngopi dulu. Uang Mas, kopi. Nggak pas kalau nggak tambah nyeruput. uang Mas. Kopi uang Mas. Kopi uang Mas. Mantap. Kopinya nikmat sekali. Wah, cenghar. Ya, luar biasa nikmat Mata langsung rasanya. Langsung melek. Biar nggak oleng. Bener. Dan kita juga didukung oleh Eric Aparel. Luar biasa yang selalu mensupport kita di sini. Kita doain selalu Eric Aparel lancar segala usahanya. Juga Kopi Uang Mas juga sama. Amin. Bisa support kita terlalu. Oke, geng. Ini obrolan kita kali ini kembali lagi bersama Sarah Lang Boys. Yang nggak komplit. Kita ada. Kita doain juga Om Verkot, semoga cepat sembuh Om Verkot. Cepat sembuh ya kan. Cepat pulih. Dan Bang Lano juga usahain, kita doain juga semoga lancaran selalu ya kan. Rekeningnya terisi selalu, jangan pernah kurang. Ayo Bang Lano, terus memudahkan segala saja. Kita doain Bang Lano terus lancar. Amin. Kita semangat karena udah masuk. Ya. Masuk apa tuh? Masuk sini, masuknya ke studio. Kita sudah fokus, ya kan. Ditegesin selalu emang kadang-kadang nih. Elah, cubit nih. Ya kan kita mau jelas masuk apa gitu kan. Iya. Belum baru buka obrolan aja, udah ada counter. Udah ada Apalagi counter. udah ada masuk nih. Gue curiga dia udah punya ini. Punya lawan. Oh iya. Di sini Bang Niko. Hari ini kita ditemani oleh Om Niko. Datang dari Malaysia Om Niko. Pesawat di berapa Om Niko? Waalaikumsalam. Pesawat di berapa? Pesawat dari tadi. Pesawat telepon. Ada Terus Andika Bayangkara. ada
Pak Rizal, luar biasa. Ini Kayaknya 2 lawan 1 ya. Bangku lebar ya, bangku lebar. Ayo dong lebih tenang, santai ya kan. Semoga diterima di sininya. Lagi dia. Dapat lagi air jeruk. Gua nggak curiga di ini. Tapi mau ngeluarin satu. Iya, tahu di mana ya? Oke. Ada kayaknya ada di mana itu. Tapi ngeluarin satu-satu nih. Iya. Biar awet. Gimana gitu Tapi ya? curiga. Gimana ya? Apa? Dia oren. Iya, dia Kenapa oren dengan ya kan. oren? Iya. Kuning. Oren. Buta warna. Oren, buta warna. Buta warna kuning. Ini, situ yang buta warna. Ini apa nih? Ini. Ini apa Kuning nih? Ini kuning. itu. Oren. Ah, salah. Tuh. Di komentar. Ya. Jawab kuning apa oren? Enggak. Akan Gua dapat. curiga nih dia bawa oren nih. Ada apa dengan oren nih? Itu dia ya kan. Oke, Sikat, Bang. geng. Timnas Indonesia sudah terbang ke Thailand. Cus. Untuk persiapan melawan Timur Leste. Dilanjut ASEAN Cup. Ini pertandingan yang kedua. Ya, di fase grup. Bagaimana melihat persiapan timnas jelang lawan Timur Leste ini nih? Kemarin kan sebelumnya yang lawan Timur Kamboja. Leste itu yang tahun lalu. sebelumnya tahun lalu kita Sempat kesulitan. yang kemarin ya? Yang tahun lalu dong. Tahun lalu Nggak satu grup ya? Sama, ada lama kita nggak Oke. lama. Oh, yang kemarin mah U19. U19 ya kan? Oke. Dik, menurut lu gimana, Dik? Jadi Lawan timnas. untuk persiapan ini udah oke juga ya. ya udah sejauhnya udah oke, dan yang kabar gembiranya si Ragnar tuh akhirnya kemarin di speak up sama Pak Marji, dan kemarin tuh nggak fit. Ragnar speak up tuh sama Pak Marji nih. Oh. Kenapa dia nggak Makanya- sampai nggak pakaian ya? Nah, kan kemarin gambar dananya Ragnar kemana nih? Nah, Iya. ternyata dia sakit nggak fit lah. Ya, Nah, ini udah fit lagi. Kalau gua bilang itu pemain harus kayak gitu jujur daripada dia merugikan tim. Betul. Ya kan, apa adanya. Iya kan, dan akhirnya diungkap, ya udah berarti kan sekarang Ragnar udah bisa nih. Jadi ada alternatif lagi buat besok kan, semoga kondisinya fit. Jadi bisa dibuat juga kondisi kebugarannya buat lawan Vietnam. Ya kan? Buat lawan Vietnam. Dan itu Timor Leste ini jaraknya mepet banget sih. Iya. Iya. Oke, Jamet ya. Habis main langsung Betul. bulat, langsung balik. Iya. Betul. Bang Rizal, ini kita tidak meremehkan dari Timur Leste sendiri, Bang ya. Apakah lapis kedua akan turun di lawan Timur Leste ini, Bang? Kalau bilang lapis kedua sih sebenarnya untuk timnas kita ya AFF yang pertama sama kedua sama aja sih sekarang. Oke. Ya kan? Karena kalau kemarin kita lihat dari line up yang main sama yang cadangan hampir nggak ada beda kualitas. Kan? Di situ di cadangan juga kemarin itu masih ada Rizky Eka walaupun yang lokal ya. Ada Rizky Eka, ada masih banyak loh pemain-pemain yang bagus. Iya. Ya paling nanti ini pandai-pandainya Coach Edmond untuk rotasi lah kalau gue sih. Ya, sepakat. Kalau untuk rotasi untuk menghadapi Timor Leste ini, karena kita kalau secara kualitas kita yakin lah di atas kertas kita bukan bermaksud mengucilkan Timor Leste ya. Iya. Artinya kita bisa menang lah gitu kan. Tapi justru yang kalau gue berpikir John Herman juga harus berpikir waktu ini dari Jumat, nanti kita main lagi hari Senin. Hari Senin ya. Nah, itu kan waktu Jumat, mepet. Sabtu, Minggu, 2 hari serang. Sedangkan Senin itu kita Perjalanan. udah real final. Iya. Kalau buat di grup, kalau buat gue itu tim final gitu di grup itu lawannya Vietnam. Iya. Iya, Nah, jadi iya. kalau gue sih lebih baik John Herman coba berpikir ke sana buat rotasi pemain yang kemarin kira-kira lelah kayak Tom Haye kemarin main full, mungkin bisa diistirahatkan gitu kan. Sebenarnya gitu. Itu tuh, Bang ya. Tapi Oke. Bang, gua apa tadi mau komentarin komentar lu nih Bang. Terakhir lu bilang istilahnya nggak ada nggak ada jaraknya antara ini pemain Ya. bagus-bagus lah ya. Tapi kemarin babak kedua kita sama-sama komentarin juga kan secara strategi Kalau kayak nggak kemarin, jalan. kalau babak kedua kemarin, kalau gue sih itu kan nggak jalan tuh pas saat awal babak kedua kan. Mengawali. Mengawali babak kedua. Jadi babak pertama itu kita udah ada tren bagus, positif, ya kan menguasai pertandingan. Pada babak kedua pergantian posisi ada 2 waktu penting. Ivan Jenner keluar, Maklo keluar, ya kan. Itu kan kunci permainan kita. Nah itu babak kedua itu berubah. Jadi skema itu berubah. Nah itu yang tidak diantisipasi oleh pemain kita. Kalau gue lihat. Jadi dari babak kedua awal sampai 10 menit itu kita masih mencari gambaran permainan kita seperti apa. Karena kan dengan masuk ke Kandeng, masuk ke Egy, otomatis merubah karakter bermain kita kan. Iya. Ya kan, yang tadinya Tom Haye bermain di belakang striker, harus dipaksa bermain di belakang. Menggantikan posisi Maklo, ya kan. Artinya itu kan akan ada perubahan. Nah itu yang
pada saat babak 2 itu belum siap, maka terjadilah tekanan dari Kamboja kemarin yang gol. Oke, Satu itu. kalau menurut lu seperti itu, Bang, lawan Timur Leste ini seperti apa bakalan? Kalau lawan Timor Leste ini kalau dari awal gue rasa sih John Herman udah persiapkan nggak akan jauh seperti babak pertama di awal, hanya dia akan menarik beberapa pemain inti ya. Seperti tadi gue bilang kayak Tom Haye mungkin nanti bisa digantikan gitu kan. Untuk istilahnya yang pemain agak sudah ada berumur lah gitu kan. Untuk mungkin Mitch Baker masih bisa bermain ya kan. Lalu di belakang digantikan dengan Ratnar, di kanan kirinya Beckham dan ini bisa digantikan Rizky Eka. Iya. Ya kan? Itu banyak kalau gue lihat kan di squad John Herman nih banyak pemain yang di posisi di flank ya. Di flank ya. Jadi gua rasa sih itu. Justru kekuatan itu ada di 3 itu, di tengah itu ada Tom Haye, Marklock, Ivan Jenner. Itu justru yang kuncinya. Kalau Beckham sendiri taruh di gelandang gimana, Bang? Tapi diberi kebebasan ya Beckham ya. Iya. Nah, bagi Di belakang saya, dua striker. betul. Ya kan Beckham ini kan mempunyai mobilitas yang tinggi. Betul. Dan juga mempunyai kemampuan passing terupas juga kan. Ya, Dia contohnya di Persib lah, dia di klub sendiri kan juga diberi. di kebebasan. Nah, Ini Bang, sebelum dijawab Bang, kalau gue sih kan berpikir kita kemarin itu kita ngomongin si Tom Haye ya. Ketika nggak ada Tom Haye ini kita mau siapa nih yang Mau siapa penggantinya? Siapa penggantinya? Iya. Setuju nggak kalau misalkan sekarang ini saat yang tepat untuk si John Hetman ini untuk memberikan ya strategi atau membuat pola permainan yang baru? Membuat pola permainan yang baru pasti. boleh. Setuju nggak? Pasti. Setuju lah. Pasti, Pasti. mulai Setuju, permainan. sangat Karena biar setuju. gimana yang tadi dibilang jarak tempur juga bentar lagi dia Iya. buat dia apalagi di kandang kan. Betul. Di kandang gitu. Mungkin ini akan jadi pertimbangannya si John John Hetman nih. Kayak gitu. Iya. Di sini mungkin lawan Timor Leste menjadi scouting kecil ya untuk intinya nanti seperti apa. Kan masih banyak nih rombak-rombak pemain ya, Bang ya. Iya. Oke, Niko sendiri Ya, singkat. saya singkat saja ya. Cakep. Timur Leste ini. Yakin apa sih? Lanjut lagi. Melawan Iya, bagus. Beneran. Beli di mana? ini ngambil. Tahun puring. Enggak serius beneran. Tahun puring ya. Enggak ini ya. Alhamdulillah Bang itu. Kapan jawabnya? Kapan jawab? Ya kan gue Lanjut, makanya gas dulu. Coach Ini langsung dong. Atau enggak? enggak ada. Lo enggak ada. Nggak ada. Kan gua Nggak ada. kan gua nanya bener. Lanjut Niko. Pemirsa bagus emang jaketnya. Enggak bohong. Gini aja, kita punya panggilan sedikit sekarang, bukan Niko, Nilai. Nilai. Niko Malaysia. Yeay. Niko, silakan Nilai. Ini ya amaran ya satu. Sekali lagi foul, kartu kuning. Ini amaran. Amaran apa? Amaran. Hukuman. Bukan amaran apa? Apa itu Amaran amaran? apa? Lu pakai bahasa apa ini? Amaran itu apa? Peringatan. Peringatan. Ngomong dong bahasa orang Nih berdua berdua, tak Peringatan. Satu foul lagi. Ya nggak bisa lah, kan gua host, nggak Kuning. bisa lah. Buat kalian Bisa bertiga. nanti Ya, gini kalau sendiri. sampai merah bisa JJ masuk. Iya. J, nggak ada lu sih J. Gua bilang juga masuk lu J. Oke, lanjut Niko, lanjut. Gimana? Lanjut. Apaan? Lupa nih. Melawan dengan Timor Leste ini ya seperti yang abang jadi bilang Iya. harus pandai. Coach Herman nih harus pandai merotasi pemain. Ya. Jadi untuk persiapan fight lawan Vietnam di laga selanjutnya yang menentukan lah. Dan secara permainan gengsi dengan Vietnam harus all out lah ya. Out ya. Dan saya rasa Iya. Dikit bibir. saya rasa ya Turunin. dengan menyimpan sejumlah pemain inti Turun, tidak semua ya. Tidak semua. Cuman untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Nggak tahu jadi seperti apa nanti kalau dimainkan semua. Jadi kerugian untuk di laga selanjutnya. Oke, lawan Vietnam ya. Jadi jangan menganggap remeh juga karena Timor Leste ini udah dia Berkembang udah juga ya. lama. Dia lebih militan mainnya nanti. Licin pemainnya dan dia kalah. Licin. Iya. Iya. Kayak belut. Dan Kayak belut. sekarang jadi tidak mudah dikalahkan dengan skor yang besar Iya. dengan tim-tim yang lain. Iya.
Jadi seperti itu. Jadi harus pandai merotasi dan ya memilih pemain yang boleh dikatakan sesuai dengan keinginan John Herdman ya. Makasih Tapi gue mau nanya, kalau misalkan setuju nggak kalau apa namanya timnas besok nih lawan ini untuk turun semua, setuju nggak? turun semua. nggak cukup lah kan pemain- 11 orang. Boleh lah. Boleh lah. Kan ada aturan 11 tahun 11. Mikir bang, ada bang. Tapi saya bicara satu pemain yang Apa tuh? saya lihat menonjol ya. Obi Sulan. Eliano Reyes. Siapa? Eliano. Elano Rangers. Dia membuktikan dari kapasitas dia. Dan Maaf nih Om Niko nih, bukan saya potong nih ya. Kita sedikit diskusi. Apakah main lawannya di bawah dia jadi Eliano lebih leluasa? Apa seperti apa? tidak, saya rasa perkembangan dia sudah Perkembangannya sudah meningkat ya, progresif ya. Progresnya dari sebelumnya di timnas yang jarang sangat sekali jadi diturunkan. Ya dia membuktikan lah bahwa dia ini layak masih di timnas. Siap. Yang bagus lah ya. Yang bagus. Saya fokus Oke. itu pemain itu dan asisnya sangat mantap ke Sangat mantap kemarin. Mantap ya. Beckham. Boleh lah. Posisi ada di kanan kiri tengah bawah, wah dia merajalela. Boleh. Paru-parunya 4. Boleh lah. Paru-parunya 4 ya. Oke. Karena itu pemain Persib bang, bagus. Oke. Paru-parunya 4. Dia bagus juga sih. Nah ini mensiasati yang tadi teman-teman bilang kan bahwa nanti akan langsung melawan Vietnam. Nah menurut teman-teman nih ya, selain ya merotasi, apalagi yang perlu dilakukan oleh John Herdman kira-kira? Mentality. Mentality Karena gini, satu kita main di kandang kita sendiri ya. Ini kita siap Yang mana? juga. Yang Vietnam Ini apa? yang Vietnam Oh, yang setelah Vietnam. lawan Timor Leste. Vietnam. Karena kan kita udah pembahasan kan lawan Timor Leste Iya, kan. iya. Nah sekarang kita beralih lagi ke lawan Vietnam nih. Nah Vietnam itu kan mempunyai banyak memprovokasi permainannya ya, keras, memprovokasi. Nah ini mentality kita siap lawan Vietnam juga gitu loh. Dan dia punya fighting spirit kan juga luar biasa. Itu ini yang harus kita antisipasi, apalagi mungkin dia lebih nating tulus menghadapi kita di tuan rumah. Seperti itu. Kemarin yang ngeluarin meme apa namanya Indonesia ini Bahasa Vietnam. Belanda Vietnam. Jadi Vietnam, medianya udah sewa dulu. Udah kemarin. sewor duluan nih kemarin nih. Terus Jadi agak setuju juga nih ketika dibilang mentality nih. Nah, kenapa? Karena belum apa-apa udah dibilang. Jadi semua pemain itu dipajang dengan benderanya. Bendera Anda. sebelumnya. Iya, kalau untuk permainan individu sendiri kan kita udah tahu lah permainan Indonesia seperti apa ya. Mereka punya individu oke lah, punya kualitasnya bagus lah. Balik lagi ke mental lah. Mentality. Kalau Bang Ika apa? Nah, terus yang diwaspadain itu lawan Timor Leste menurut gua jangan dirotasi semua. Ya. Jangan pakai lapis kedua. Jadi pemain-pemain yang di apa ya istilahnya core-nya tetap ada kayak Skrido, Tom Hai, terus Leadership-nya harus ada ya. Nadeo, itu harus ada. Itu terserah nanti bagaimana Skemanya. skemanya dan Tom Hai dan coach John ngatur lah. Ya. Jadi misalkan Tom Hai udahlah main segini aja dulu menit, terus habis itu ganti. Jadi kan kalau misalkan 3 pilar itu main dulu misalkan, terus kita bisa 3 gol awal aja cepet. Iya. 3-0 udah gitu kan. Karena kan Timor Leste ini pertanyaannya ini termasuk buruk nih. Oke. Di grup ini kan kemarin baca statistiknya dia udah 2 kali main 14 tembakan mengarah ke gawang. Berarti emang kok ini ya gampang ditembus. Gampang lah, ditembus. Dan 9 gol. Dia udah kebobolan 9 gol kan. Di Vietnamnya 7-0 lawannya. Dan main di Chonburi di kandangnya ini kan. Nah, Indonesia bisa lah ngambil. Apalagi harusnya sih. bisa lah dengan melihat kemarin kita 5 menit kan golnya Michel Becker kan. Iya. Sebenarnya bisa apalagi high press-nya jalan nih. Ya itu tinggal pinter-pinternya John Hampton aja mengatur menit mainnya kan. Berarti atur ritme dan jam main. Kalau Bang Niko apa kira-kira yang akan membuat strategi yang antara jarak dekat ini antara lawan Timor Leste dan Vietnam? Ya harus tetap fokus ya dengan apa yang jadi style coach sekarang. Ya, intinya jangan sampai jangan sampai down, meremehkan meremehkan. untuk kita fokus ke
laga berikutnya lawan Vietnam dan di mungkin penguatan dari segi mental untuk laga-laga berikutnya. Ini sekedar jadi persiapan aja untuk perang laga lawan. Iya, tapi kan Timor Leste sendiri juga punya sejarah. Istilahnya memang nggak mau kalah juga dari Indonesia kan. Iya. Walaupun pada akhirnya ya kalah terus gitu. Iya, benar. Walaupun kalah terus gitu. tapi Kalau kan di sini maksudnya kan seninya ulat tuh emang di sini mas. Karena kan di setiap pertandingan tuh ada batas pergantian pemain kan. Ya. Artinya kalau Lima. kita tetap memaksakan kayak tadi yang Mas Dika sampaikan, tulang-tulangnya jangan dicap. pemain inti jangan Rizky semua Ridho, lah. gitu kan. Tapi balik lagi kalau itu tidak diberi kasih kesempatan untuk istirahat, ya kasihan capek juga, juga. gitu. Artinya kalau Gimana? gue sih tetap kalau maksud gue cuman tetap ada rotasi aja. Iya, ada gitu. rotasi. Artinya kemarin kan Tom Haye cuma main Full. 42 menit. Apa si Maklok Jenner mungkin bisa mainkan. Nah, dan bisa ganti Ya, juga kan. bergantian, Dulu, bisa satu, iya kan. Iya. Atau seperti apa, termasuk rotasi Rizky berarti, Ridho. Bang. Di situ masih ada Jordi Amat, ya kan. Apalagi kita dapat kabar terbaru kalau Ratnar udah sehat, Sehat, fit, bisa gitu kan. dimainkan. Iya. Artinya bisa dimaksimalkan. Dan ada di situ juga kita masih punya yang tadi gue ulang senjatanya SM, Skeka. Dia kan bagus tuh. Bagus Iya, tuh, bagus karena memang itu dimanfaatkan gitu kan. Kita kasih coba aja. Iya. Kiper. Iya. Iya kan? Gue sih sepakat Kalau banget yang gue bilang. sama kiper juga sama. Iya. Kalau Ya, Cahaya main aja Cahaya. Cahaya diberi Soalnya Enggak, ya. kesempatan ya. Kalau kiper gua nggak setuju. Kenapa? bisa nggak setuju, Bang? Gue bilang nggak, mentality bang, balik lagi bang. Oke. Kalau Jaga sekarang- ya? Iya, Lawan sekarang Vietnam. jangan- Nggak, lawan ini. Timor Leste. Timor Leste. Jadi Nadio Kalau betul. Nadio diturunin nanti bakalan main lagi Vietnam. Gue yakin mentalnya dia akan lebih Buka aja jeruknya. Iya, itu dia. tembit don. Jadi Tebedon. iya bahasanya itu kiper itu nggak bisa. nggak bisa. Gitu aja. Iya, karena gini. oke. Dia ini Kan rotasi, Gur. saya setuju bang, cuman ini mentality balik lagi. Ketika Nadeo diistirahatkan, dia bisa jadi nggak menemuin top performanya dia performa. ketika lawan Oh, dia tetap turun pas lawan Vietnam harus. Iya, dia ini justru ini saat yang baik Nadeo untuk bisa membalikan performnya dia. Karena kemarin kebobolan dong. Iya, satu. Kebobolan satu. Kan suka tidak suka ya kiper mah gitu. Iya. Pasti disalah-salahin. Betul. Padahal ya belum tentu juga full salah dia gitu. Karena ini Intinya kondisi gitu sih. kiper ini apa statement yang sangat menarik dari lu Edkur Iya. karena lu pelaku. Nah, disinilah pelaku ini bisa membuat statement bagaimana Tapi merasakan gitu loh, Gur. Tapi ya kan? bang, awalnya kan saya mencoba-coba ya. Oh. Nah, awalnya saya coba-coba, tapi ya akhirnya ya gitu. Nah, Iya. tapi yang itunya, Iya sih. awalnya mencoba-coba, tapi akhirnya ya. Benar. Akhirnya coba-coba Ini menyimpang ya. tapi nanti bawa terus ya. Tawar. Sebut saja Edkur. Saya baru tahu ya kayak gini. Itu kan tadi gua ya. nggak bercandain loh. Lu ngomong serius, Iya. tadi gua nggak bercandain. Eh, Lu udah berani nyerang gua kartu nih, gua kartu nih. Udah lata Gua sekarang kartu, ya. kartu bang. Kartu. Hah? Langsung 50.000 taruh di 50.000, taruh di toples. ada. Gimana Taruh di gua toples. berdua lah, gitu. Gua berdua lo nggak bisa Nggak ngatur-ngatur. beli ini dulu amaran. Oke, Ya, amaran berikutnya. Iya. Amaran berikutnya. Terusnya kembali lagi tadi dari Bang Rijal, ya kan berani rotasi Bang. Berarti Berani banyak rotasi. pilihan ya Bang ya. Berarti Jerman juga banyak pilihan ya Bang ya. Nggak perlu ragu-ragu. Asal jangan kiper ya. Iya, Kiper kan. nggak perlu ragu-ragu untuk menentukan siapa pemain yang harus tampil Tampil. di Timur Leste, Iya. ya kan? Ya mungkin kan nanti kan juga dibantu dengan asisten kan. Oke, mungkin ada salah satu pemain main 20 menit, Iya. main 25 menit, kan tuh ada tuh alat seperti Iya. main 30 menit ya untuk Iya. mungkin menjaga performnya ya kan, mungkin seperti Tapi itu. kan emang yakin banget menang bang kayak gitu bang. Ya, Ya, yakin juga kan, loh Timor Leste ya ini. kalau yakin sih kan pasti kan di atas kertas kan kita yakin, Ya, harus betul. lah kita harus yakin lah di atas kertas ya kan. Maka dari awal kita bilang kita bukan kita meremehkan atau mengecilkan Timor Leste di sini gitu kan. Tapi kalau kita bicara Berarti dengan- kita ngegedein dong. bukan artinya dengan bicara materi pemain kita yang saat ini ya kan, kalau kata orang-orang kan Indonesia udah bukan wayahnya mikirin saya udah nggak dipikirin karena ya salah juga gitu kan, di sini kita nggak pernah juara gitu kan. Tapi balik lagi kalau secara materi kan yang bisa bersaing sama kita di sini kan Vietnam Iya. kan. Gitu. Jadi kalau gue pribadi mending lebih fokus ke pertandingannya semuanya. Betul. Sama aja kan setiap permainan juga final. Oh iya.
Oke. Aja fokus. Fokus. Yang menarik lagi nih, status dari Justin Hubner didaftar dari awal. Ya, didaftar ini dari awal nih, padahal nggak bisa datang TC karena tidak dapat izin klub. Lalu Pak Erick Thohir memberikan statement bursa transfer masih panjang, seakan ngasih kode nih bakal main ke Super League. Nah, gimana nih Justin Hubner nih komentarnya nih? Berarti udah daftarin di dia langsung. TC ya nih. Ini Justin, bukan udah Justin high Bieber tuh. ya, Justin Hubner. Dia udah high tuh, udah high. Apa bang? Lu bocorannya emang kemana dia bang? Nggak tahu kalau bocoran kemana. Cuman kalau ini kan tadinya memaksakan seorang Justin main di Indonesia. Iya bang ya. Padahal cuma untuk kepentingan Piala AFF doang. Memaksakan dia yang harusnya masih bisa berkarir di Di Eropa. Eropa. Iya kan? Dipaksakan untuk udah lo kalau nggak dapet, udah lo main sini aja gitu kan. Iya. Daftar main sini. Ya, itu kayak si J masih di main, Iya, nah dan itu. Kevin Dix masih di sana. Itu pertanyaan, kalau gue tuh pertanyaan gini, kan J, Calvin, Kevin Dix nggak diutek-utek kan? Iya. Dia nggak masuk. Verdong. Hah? Verdong. Iya kan dong. Dia nggak di Dua kiper. nggak AS. diutek-utek kan? Iya. Nggak dipanggil gitu. Sementara Justin yang udah tahu di Fortuna Sittard jelas main di situ. Iya sih. Kenapa diutek-utek? Ya oleh di Fortuna Sittard juga kan Iya. diutek-utek. Nah, itu yang satu tim sama dia. Ya oleh. Nggak di- Nathan juga enggak kan? Nggak Maksudnya, didaftarin ya? makanya kenapa didaftarin gitu loh? Iya. Apa karena Cuma habis dia merit doang. habis Nah itu apakah akan Ada kode untuk mereka habis itu terus ada main? kode? Maksudnya tapi kan nggak, maksudnya kalau gue lihat tuh aneh gitu, dari awal udah ada yang dipanggil, ya udah gitu. ya kan dari awal memang kan kalau nggak salah ingat ya gua kalau nggak ingat targetnya AFF ini kan memang menggunakan pemain-pemain yang Benar. untuk kompetisi Lokal. lokal kan. Iya. Awalnya kan seperti itu. Tapi kenapa pada sekarang memaksakan? Ya gara-gara apa? Om Perkot. Apa tuh? Ya kan pengen juara kita. Iya nggak, Iya. nggak, maksud gue kalau pengen juara sekalian Kevin Dix panggil gitu. Tapi kan nggak Panggil aja bisa. dulu. Nah makanya kenapa Justin Hubner panggil? Di luar. Saya main di mana sih di luar dia? Di Betul. Fortuna Sittard sama Maule Oh, Roni. sama Nah Ole. pertanyaannya adalah kenapa Justin Hubner yang di apa ya, Paksa. diutek-utek Iya, dipaksa iya, gitu. Ole gitu. enggak. Ole enggak. Ada satu tim. Ya kan enggak. Ini udah pasti fix jadi daftarin. Dia udah daftarin. udah Dia daftarin. di 26 kan. Di 26. Daftar 26. Jadi Oh. yang 26 misalkan ada 3 cedera ya main 23. Ya enggak, Itu nggak bisa diapa-apain. harusnya gini ya. Pada saat sebelum didaftarin kan dia harus dapat surat Rekomendasi jelas izin dari lah ya, Bang, klubnya. ya. Apakah Dia kan- diizinkan apa enggak Kan gitu udah kan. klubnya udah nggak ngasih. Ya iya, makanya. Nah, Kenapa kenapa harus dipaksakan didaftarin? juga gitu kan? Nah, nggak sebenarnya nggak, yang disayangkan adalah ucapan statement bursa transformasi panjang itu loh, Oke. yang membuat sekarang gaduh. kayak kode ya. Iya, semua gaduh. Padahal kemarin kan sempat yang ramai ada netizen yang nanya langsung ke Selatan Fortuna Sittard kan. Hubner, you go to Indonesia toh? No. Dia masih mempertingkan pengen di Eropa. Di klubnya dia. Iya. Masih prefer, Betul. siapa Eropa dong, masih Eropa nah gitu kan. Sementara kan dia di Fortuna Sittard juga andalan. Iya. Ini yang Main habis terus juga ya? pikir. Hah? Main. Oh, main Ya adalah. ngapain juga. Inti lah. Maksudnya Iya, justru aneh Pak. gitu. Mungkin ini kan mungkin Ah. aja. Apa namanya si apa Justin Hubner ini Justin memang Bieber. iya Justin harapannya adalah mungkin main ke salah satu klub Liga Indonesia. Emang isunya dia ada yang nawar. Lain awal. Ada. Ya sekarang kan permasalahannya oke Kak. Nah, yang sekarang menjadi mungkin ya Abrar bilang pengen di Eropa. Masalahnya adalah ketika Fortuna Sittard misalkan, oke pemain lu mau pemain gua lu bayar 2M. Bisa kan? Fortuna Sittard minta 2M dan klub yang di Indonesia yang nawar Bisa bisa tebus. tebus. Bisa ya. Iya, tapi maksudnya adalah janganlah keluar statement bursa transfer masih panjang gitu loh. Sayang aja gitu. Membuat kitanya Jadi gaduh ya. Jadi gaduh. Lebih baik Makanya. ambil yang istilahnya pemain yang benar-benar Benar, fix yang yang pasti. kan dari berapa yang dipanggil 60 atau 20. 30 kemarin tuh. Iya, Benar. kasihan Ya, juga kan? Justin ya. Jadi tadi nggak fokus ya bikin Benar. juga ya. Kasihan ya, Kasihan pikiran juga dia. Nyanyi juga. Nyanyi Nyanyi juga juga, dia, tapi dia nggak bola mikirin juga. tapi dia nggak mikirin token, nggak mikirin lain-lain. Enggak, Nah, dia. COD enggak lah dia anak itu mikirin lah. kamari dong dia, kamari. Iya, oke. Kamari. Oke, Bang Niko nggak ada komentar. Amaran. Amaran apa? Apa? Amaran tuh Amaran. Amaran. Tapi dari Oh, segi enggak. dari Amaran segi- itu ini ya. Penyanyi. Kayak bukan amaran itu kayak kalau kita kan pakai L, lamaran. Oh. Peringatan. Berarti iya kan kayak kalau mau nikahan kan lamaran dulu kan? Amaran Iya, dulu. tapi Amaran mau dulu. peringatan itu. Coba. Dan- Lamaran itu artinya apa sih?
Peringatan. Coba Enggak, tanya. maksudnya bahasa. Tanya lu mau bahasa ini. Bi, bener Bi. Coba cari di apa di Bahasa translate Malaysia Indonesia coba. Bahasa Malaysia. Tapi kenapa amaran? Tanya lah ke ini Kemana? menteri. Menteri. Kok jadi amaran ya? Aduh, Aneh aja. Dia belum jawab dia. Oh iya ya. dulu di mana? Gimana kamari? Justin. Dia karena ada tawaran gaji lebih Besar. besar katanya dari yang Salah satu dia, klub sini. dia dapat, terus bisa selalu main di timnas. Mungkin ya AFF ini jadi ini apa Menarik buat dia untuk target Bocorannya apa klubnya? juara Wah, terus bocorannya ya ada. dengan dekat dengan keluarga ininya bininya Kan dia di sana. Nah, Katanya di kamarnya. sini kan. Kalau di sini enaknya mungkin kayak gitu. Dari segi itulah pendapatan lebih ya, dari mungkin ya kaitannya dengan timnas juga intinya. Bocorannya klub mana yang mau Abner di Indonesia? Dengar merah putih gitu. Hah? Merah putih. Merah putih. Merah Putih putih. merah. Putih merah. Merah putih ya? Iya. Merah putih deng, merah putih benar. Iya. Merah putih. apa? Persija. Merah putih. Merah Dia putih. kan merah-merah orange. Garuda. Persija kan merah. Garuda di dalam. Oh, Garuda ya. Saya mau. Bisa juga ke situ karena kan mungkin Pak Erick Thohir minta tolong dong kontak Justin Abner ke sini bisa nggak gitu loh. Ya, kalau kita sih kembali lagi ya. Kalau masih ada kesempatan buat berkarir di Eropa, Eropa lah. Ya. Tapi balik lagi ke orangnya, Bang. ya bukan. Artinya kan sekarang kan jadnya Abner aja kan udah ini kan, udah mau main di sana kan. Iya, udah main. Mau mainnya di sana statementnya. Karena dia apa? Di sana dia inti. Jember main dapat gitu kan. Inti lagi. Iya. Eropa lagi ya. Eropa iya, Eropa. Tadi untuk kepentingan AFF mungkin gitu. Iya. Kalau gitu Pak, ya udah kan bagus. kalau memang itu apalagi ini kan tadi seorang ketum PSSI yang memberi komentar seperti itu bahwa mesti masa pendaftaran pemain masih lama. Itu kan artinya kan Iya, masalah. takutnya kan itu dianggap suatu tekanan buat Abner buat bermain di sini gitu kan. Oh, nanti juga kayak FIFA Asian Cup nih. Iya, ada itu kan. FIFA Series kapan? Selepas ini Ada lagi ya. itu udah masuk jadwal FIFA kan. Iya. Jadi boleh ini. Ya kalau memang sudah masuk jadwal FIFA kan sebenarnya nggak ada masalah. Kalau Nggak usah bingung apa sih? kalau masuk agenda FIFA, kegiatan itu turnamen atau kompetisi itu masuk agenda FIFA kan, yang di Eropa juga bisa kita panggil karena kan itu FIFA dia setuju gitu Iya. loh. Jadi Artinya tidak usah memaksakan hanya untuk AFF yang sekarang sampai bergulir gitu kan. Itu memaksakan orang yang sudah stay main di sana Betul. ditarik gitu loh. Betul. nggak juara juga kita nih ya, mesti nggak juara. Sekarang dengan materi yang ada, gue sih Apa-apa. yakin kalau seandainya John Hedman dengan karakter John Hedman ya mainnya disiplin, ya kan lu kita lihat aja main Kita puas dari tandingan transisi dari menyerang ke bertahan semua kan rapi kan, disiplin. Artinya kalau timnas bisa mempertahankan itu, gue rasa sih nggak akan ada masalah gitu kan. Jadi dari komposisi pemain ini yang sudah lama terbentuk dengan yang tim Vietnam kayak yang dia pemainnya baru-baru yang sekarang versi dari Brazil lah, dari ya pemainnya enggak hebatnya kita bisa bersaing apalagi dengan Thailand yang pemain itu aja tua-tuaan. Bukan ada pemain mudanya. Ada sebenarnya. Sekarang. Ini buat FIFA Asian Cup. Iya, FIFA kan jadi- kita main di main di GBK besok. Ada naturalisasi nggak Thailand? Ada. yang main di Itu tuh. Liga Prancis itu ya. Liga Prancis. Ya sebagian. Ada. Ya gitulah ngomongin itu tadi timnas ya. Nah, Iya. sekarang balik lagi nih ngomongin kompetisi domestik. Persib tengah melaju mulus dengan 2 kemenangan di Piala Presiden. Gimana nih penampilan Persib era kepelatihan Igor Tolik? Ya. Kemarin tapi pertandingan kedua agak repot ya. Agak repot ya. Agak Menurun ya? Menurun ya. Ya mungkin karena masa persiapan nggak sih sebenarnya. Oh iya kan tiba-tiba main-main baru juga lagi-lagi coba ditampilkan Mencoba. kan nggak masalah sih Nggak ada kalau untuk masalah. Nggak. Untuk gaya agak berbeda sedikit sama Bojan bukan? Iya. Ya, Dari gaya sedikit. Ya benar. Gua komentarin gini, kemarin Igor udah bilang bahwa dia tidak mau mengorbankan pemain
hanya untuk piala ini, piala presiden ini. Betul. Kemarin dia ngeluarin statement itu karena dia bilang target kita bukan ini, bukan ini lah, bukan jadi target dia gitu. Cuman dari hal itu kan, itu kalau nggak salah karena ada pertanyaan bahwa pertandingan yang lawan ini nih, padahal lawan apa sih? Lawan ND apa sih? DPMM ya. Itu kan jadi kayak sesuatu yang harusnya itu di bawah yang lain lah ya gitu. Apa ini salah satu apa ya? Sudah terbaca gitu. Sudah terbaca bahwa dia tidak bisa stabil. Ya. Kayak lawan yang ini gitu kan. Iya. Atau mungkin Ada Kalau bagi gue sih, Igor ini kan sebagai pelatih pasti punya target, punya tujuan ya. Pasti ada tujuannya, ada targetnya lah. Ya tadi lu bilang bener, mungkin di Piala Presiden ini nggak ada yang target. Tapi ada Kayak itu tujuannya. Igor yang ngomong. Iya, Igor iya. yang ngomong. Pasti kan ada tujuannya nih buat jangka Jadi panjangnya. tidak mau mengorbankan pemain lah, Pemain, ya. sampai jadi cedera katanya Ya, gitu. jadi- Pastilah. Dia kan target Iya. nanti di liga. Ya. Sama di apa bang? Asia. Yang terdekat deh kualifikasi ACL tuh kan. Asia. oh iya itu di bulan Agustus ya. Kita kan belum Pers kan Iya. belum pasti lolos stage group kan, harus melewati kualifikasi dengan melawan tim Manila Tiger. Ya. Manila Tiger. Ya kan artinya gini, namanya ini kan Piala Presiden ini kan piala pramusim ya. Iya. Jadi sebelum klub-klub itu mengikuti turnamen-turnamen resmi yang memang bergulir rutin itu kan mereka terjun di sini kan untuk emang tujuannya untuk mencoba pemain-pemain yang udah mereka rekrut sejauh mana gitu kan, kemampuan sampai sejauh mana gitu kan. Ya artinya wajar lah kalau seorang Igor melakukan banyak eksperimen kan. Ya. Pergantian pemain, pertukaran posisi, bahkan di pertandingan yang pertama yang gue ingat tuh lawan Arema tuh dia sampai menurunkan beberapa pemain muda. Ya kan, Iya, betul. Azril turun, siapa lagi tuh turun. Si apa tuh? Kemarin aja kiper yang kedua kan, Farhan yang turun ya. Iya. Bukan Fit ya? Bukan Fitra. Bukan. Si... Farhan apa kemarin tuh? Iya. Nah itu berani. Memang inilah manfaatnya untuk promosi seperti ini karena untuk apa? Untuk menilai sampai sejauh mana nih kemampuan pemain yang kita rekrut gitu kan. Betul. Kalau memang dia merasa kurang kan berarti masih ada kesempatan nih untuk mencari. Iya. Kalau memang berarti segini masih bisa tingkatkan lagi sampai sejauh ini gitu kan. Dan iya betul. Iya kan, Itu bakal ya, ini kan makanya kita bilang kan ini pemain potensial nanti. manfaatnya kita untuk ikut pramusim tuh seperti itu. Dia bermain, dia ada tekanan gitu kan. Kecuali kalau latihan biasa kan tidak dapat tekanan. Iya. Dengan adanya pramusim Piala Presiden, pemain bermain lawan ini dengan Persib, lawan Arema, dengan tekanan lawan-lawan, tekanan supporter gitu kan. Iya. Itu kan manfaat yang Iya. Kalau kemarin kan Bojan kan ngaturnya rapi bang ya. Iya. Dia main champion siapa nih, yang Iya. di main liga siapa tuh ya Betul. kan. Nih Bojan tuh kemarin rapi ya. Mungkin juga Bojan juga memberi masukan kepada Igor kan. Bagaimana nih bisa memilah-milah kan. Ya mungkin dengan Piala Presiden ini kan Igor bisa aja, ini cocok nih buat di Asia, lokal ya ya, kan. Ini di untuk yang di lokal. Iya, ini iya. sambil di Memilah-milih ya. Memilah. gitu Iya. Ya, dan apalagi nih kan kompetisi selain ACL tuh akan ada Shopee Cup, berlaga di Shopee Cup. Ada lagi Iya, Shopee Cup Pasti lagi ya. akan pemainnya akan bertukar juga yang seperti ini kan. Iya. Katakanlah tim C lah ini ya dengan pemain muda. Dan itu hal yang wajar di Eropa aja. Tapi marwahnya Precision jadi aneh aja sih menurut gue sih ya. Sorry nih. Kalau gue bilang kalau hanya untuk begini, jadi kan si klub sendiri dibilang bagus, oke. Tapi klub sendiri jaga-jaga jangan sampai si Cedera. timnya cedera kayak gitu kan. Ya. Ya sekarang kan Sisi lain marwah si namanya Piala Presiden loh. Ya kan, nggak mungkin juga kan. Ya kayak kemarin kan Persija kan kenapa pengen nurunin lapis kedua karena emang udah tahu udahlah gue nggak akan target di sini gitu kan. Kayak gitu. Maksudnya ini jadi kayak daripada buatnya seperti ini, kenapa nggak bikin kompetisi yang memang nomor 3-nya deh, misalnya atau nomor 2-nya kayak lokal. Copa ya gitu. Yes. Kita dulu Copa, kita dulu Copa Karena- emang ya. Karena karena kita berpikir gini, kita di dua kaki nih. Pertama kita bicara sebagai klub. Sebagai klub kita juga nggak mau pemain kita yang sudah kita kontrak tiba-tiba cedera. Ya. Kita nggak mau seperti itu. Sementara orang-orang nggak akan mau peduli, ya kan? Namanya sudah main ya pasti fight, Iya. ya kan? Gitu. Tapi satu sisi
marwah seorang presiden di sini, ya kan? Hanya untuk kayak presiden terus akhirnya ya contoh lah kayak pemain tim-tim luar. Tim-tim luarnya kan istilahnya sorry itu saya bilang kayak nggak serius. Iya kan? Kayak nggak serius gitu. Kalau kecuali Ford ya, dia lumayan serius. Yang lain gue dilihat sama baca di media tuh kayak mereka nggak serius gitu. Sayang ya bang. Sementara hadiah gede. Effort sama, ya kenapa nggak dibuat aja sekalian memang kompetisi liga yang notabene namanya presiden kan harusnya mengayomi semua. Seluruh. Berarti udah aja diambil dari Liga 3 atau lagi di Liga 2, Liga 1. 1, 2, 3. Iya, digabung semuanya. Jadi Liga 3 Apalagi juga punya marwah, apalagi ya kan? dengan pemain muda kan. Presiden nih. Betul. Gitu. Dan mungkin bisa juga regulasi dibuatkan bahwa yang wajib turun adalah pemain mudanya. Ini kan lebih keren ketimbang dan begini takut-takut ngapain juga. Ya ini kan programnya Bang Ara ya. Ya. Marwara kan. Setiap tahun kan beliau yang Harus ada, mengadakan ini iya. kan. Harusnya ya kita sih tanpa bermaksud mau mengatakan ini nggak bagus ya enggak. Enggak, ini enggak bagus, Ini cuma lebih bagus, baik. cuman lebih baik. Artinya daripada jadi ajang. Sekarang gini aja kayak kemarin. Kita lihat di grup B yang di Surabaya ya. Iya. Akhirnya apa? Kompetisi turnamen Piala Presiden cuma jadi ajang seleksi pemain. Ya itu. Kayak PSMS Medan. Game pertama sama game kemarin kedua beda pemainnya. Iya. Pemain asingnya beda. Karena apa? Karena memang mereka lagi seleksi pemain. Kalau gitu ngapain gitu loh. Gitu kan? Jadi marwahnya turun, Bang, maksud Iya. saya. Jadi Iya. tidak effortnya tidak Rugi ya ya. kan ngomongin presiden loh ini. Kita ngomongin presiden. Sedangkan kalau yang gue ingat ya dulu bahwa Piala Liga itu Piala Presiden. Ya kan? Piala Indonesia Iya dulu Dulu zaman dulu presiden. kan Piala Presiden yang ngasih. itu lebih jelas. Iya. Gengsinya, marwahnya lebih jelas. Dan mungkin ini akan gimana ya disebut kan ada tujuan lain ini Piala Presiden ini antara kayak kalau Bang Ara kemarin kalau nggak salah Ekonomi. turun ke belakangan Ya, ke UMKM. ya. Nah, ini kenapa nggak di ini aja di Liga 3 kayak Liga 2 dibikin kayak Piala Indonesia deh. Kan kalau menurut saya juga hadiahnya nggak jauh-jauh beda. Elit Pro-nya juga ya. Iya, yang kayak gitunya tuh diiniin lagi gitu. Beneran itu juga. Enggak, Bang. Ini Betul. kalau Liga 2, 3 itu diajak gitu. Jadi effortnya si Liga 3, 2 itu pasti Ada prestisnya mereka juga akan naik. Kalau ada gengsinya. Gengsinya. kalau saya lihat di Malaysia ya, Malaysia pun ada Piala Presiden, tapi Ada. dia usianya dari 19 sampai dengan usia 23. Nah, itu Piala Presiden. 19 dengan 23 apa 19 sampai 23? Usia 19 dan usia 23. Oh, ada Berarti dua. berarti U20 sama 21 dan 2 nggak boleh. Ya, Main di 23. Main di 23. Ini 23-nya, yang dua-duanya. Ya, kan tadi Niko bilang di Malaysia ada Piala Presiden itu U19 Sama dan U23. U23. Iya. Itu dua kejuaraan. Dua. Berarti yang bermain itu hanya 19 sama 23. Ya, dua kategori. Dua kategori. Berarti yang U20 sama 21-nya dua-dua. Masuk ke sana, Bang. Masuk ke Masuk sini. liganya. Oh iya. Under berarti kan? Di atas Under. 19-nya itu main ke 23. Iya, berarti under kan? Under. Iya. 18 main di 19. Mungkin 20. akan jadi ini juga Kalau ya. itu sih jatuhnya jadi kayak kalau kita kayak EPA. EPA. sebenarnya. Itu dibuat. Cuman EPA sekarang juga kan Bang tahu sendiri. Sorry itu saya juga kadang-kadang Sewaan. ya Bayar. kayak gitu. Ya, itu. Jual Saya biasanya nggak tahu kalau itu. Iya. Itu yang harus di apa ya? Ditertibkan. Bukan ditertibkan. ditertibkan Bang. Regulasinya dibuat Bukan lagi bukan lebih EPA bagus yang lagi. ini yang Piala Presiden. Oh, Piala Presiden. Ini yang harus digencarkan nih bagaimana Piala Presiden ini menjadi ajang untuk pembinaan yang di 19, 21 sampai 23. Sekarang kalau e-sport ini sudah menjadi ajang lebih menonjolkan lebih sisi politik kan susah. Ya kalau masih tapi sebenarnya kalau mau dari sisi politik juga lebih masuk. Kalau dimasukin Liga 3-nya, Liga 2-nya, lebih Nah, banyak sebenarnya peserta. kan kalau ini kan sekarang bilangnya Piala Presiden elit namanya. Karena Oh. Piala Presidennya Memang ada yang Liga 4 Di iya. Yang Tahu. kemarin Kan PSSI. ada apa Cuman gubernur ya kan, Gubernur. gubernur, Sekarang presiden. cuma Liga 4 kan. Cuman disayangkannya cuma Liga 4, Liga Elit Pro-nya nggak diikut sertakan ya, dua Nah, kayak gitu. ya kan gitu sih. Dan Liga- kemudian
kalau gue bilang ini juga sih Nyambung waktu aja lagi sebenarnya. ya. Sebenarnya Piala Presiden kan mirip sama internasional cup yang di luar. Jadi kayak Chelsea tur ke Amerika. Iya, betul, Nah, itu betul. waktunya aja, waktu dan sistemnya jangan jangan Iya. kebanyakan main. Betul. Jadi kayak mereka kan paling main 3 kali atau 4 kali kan sebelum mereka ke liga kan, dan selalu kalau nggak salah selalu di bulan Juli akhir atau Agustus awal, di mana Tur pokoknya pas mau pas mau tur kan. Heeh. Ini Iya. harusnya kan nyelenggaranya di Juli akhir atau di Iya. Agustus awal harusnya kan, kita masih September kan. Kalau ini kan kayak agak maju dan baru mulai latihan tuh 2 minggu kalau nggak salah ini. Jadi Kalau nggak bagus. tahu idealnya kan sebulan kalau saya. Iya, Sebulan baru mulai Ah, uji coba kan ya coach. betul. Ya kan, sebulan kan idealnya. Jadi 4 pekan kan rata-rata kalau yang di Eropa kan yang ICC itu kan mikir, oh mereka udah latihan nih 4 pekan baru Baru ada. udah disiapin Oke. gitu. ya bukan nggak bagus sih, bagus, cuman akhirnya ya itu Itu. si klubnya sendiri nanggung gitu kan. Betul. Mau all out takutnya pemain Oke. dicedera, Iya. tapi nggak ini. Tapi Lebih saya baik dibuat yang benar-benar kompetisinya itu ya resmi aja gitu. Ya kasta kedua lah ibarat kata nih Piala Presiden Kalau di di Inggris Indonesia. FA-nya lah. Eva, FA-nya. coba gitu. nanti saya telepon lah ke Pak Erick Thohir, Parah. ke EO-nya agar bisa Oke, coba. di Tapi- inilah. Tapi nanti akan ada I-League ini. Akhirnya kan ada Erick ada lagi. Cuma nanti. ya, itu Ada Liga 1, Liga 2. Liga 1, Liga 2 dan yang nyelenggarain PT LIB. Berarti lebih beda Itu, lagi. beda lagi. Nah itu Beda lagi. kalau ini kan ada PSSI kan. Oke, siap. Oke, sekarang kita ke Persebaya ini. Sementara di grup sebelah Persebaya memastikan tepat di semifinal. Bagaimana penampilan Persebaya dengan pemain barunya Bagus. di tahun 2026 ini? Bagus. Dia mainnya oke sih, kelihatan menonjol. Tapi sama kayak yang Om Edgar bilang, jadi hati-hati juga. Iya. Kalau udah Juga. babak kedua kan diganti beda ya. Ya terus ya udah Iya. kayak beberapa pemain tuh nggak maksimal gitu. Ya memang begitulah jadinya. Tapi kalau ngeliat mainnya Persebaya title contender sih. Oke lah ya. Ya kan, Bagus, balik lagi bagus. kalau kita lihat ya balik ke tadi yang Edgar bilang, jadi ajang uji coba juga kan. Iya benar. Kayak sekarang kemarin pertama kiper Hernando, kedua kemarin Reza, Reza. ya kan. Akhirnya mereka bergantian juga, gitu. Jadi ya resikonya namanya turnamen pramusim ya seperti itu, gitu kan. Dan lebih terlihat mainnya ini ya, beda Tavares ya, beda Iya. direct, counternya Itulah yang kenceng. di Persebaya tuh kayak serius juga ya. Serius. harus lah. Yang maksudnya yang kelihatan lebih serius itu adalah ya saya lihat Persebaya, Arema. Persib, Arema gitu kan. Ya Persija juga ya. Malah Persija luar biasa. Kalau gue lihat Persija persiapannya luar biasa ya. Apalagi kemarin dua kali main lawan Persebaya, hasil seri, ya kan. Kemarin satu Seri Maport seri sama Port, kalah sama kalah sama kemarin ya. ya harus kalah lah itu. Persebaya. Persebaya kan. Iya, harus kalah. Persebaya. Tapi Persebaya ini dengan banyak materi baru, mungkin game plan yang sebelumnya ini bisa akan ada perubahan kali ya. Kalau Lebih dari ofensif, Persebaya ya. yang lama dengan Persebaya sekarang memang berubah sih. Berubah. Sekarang lebih bertenaga, lebih Karena bervariasi. mungkin materi pemain kali baru ya. Ya. Tuh materi pemain. Kalau Pengaruh. di depan kan sekarang ada Sananta, ada Alex, Martins. Mungkin diserahkan nggak Bang Rizal sama Tapares sendiri untuk membeli pemain? apa? Untuk tahun ini. Tapares Iya. ini diserahkan lah. Ya terbukti Sananta itu kan mantan ininya. Pemainnya ini. Ya kalau kita lihat kan dari PSM. pemain-pemain yang ada sekarang kan dari PSM, PSM. sebagian besar pernah bermain Bareng-barengan. PSM. Iya. Pernah barengan sama Sama Tapares. Tapares ya. Tapares kan, sampai kiper aja Emreza kan dari PSM juga. Siapa lagi? Rizky Eka ya? Iya, Rizky Eka. Rizky Eka Terus, Persebaya ya? iya. Terus siapa? Terus dia kan Rizky PSM kan. masih PSM dia. SM Si ya. apa? Yang Sananta, terus ini Sananta. apa? Asinari, Kipernya terus kipernya Reza. itu sih. Sama Bagus juga pemain- savingnya juga kemarin bagus Iya, juga. terus pemain asingnya juga siapa sih Gledson. tapi agak blunder terakhir itu yang Ya, Reza kan gitu, bagus. blunder. Blunder, Yang bola ada aja dulu kan gitu. Bola udah keluar harus dapet kan, ternyata nggak dapet. Kayak gitu lah. Ya Ya banyak. artinya Persebaya buat tahun ini mungkin akan jadi Momok menakutkan ya. perhitungan juga lah buat tim-tim lainnya. Oke. Siapa kemarin pemain belakang yang bikin gol ya? Siapa? Yuran. Duran. Nah, Yuran masih itu oke. Yuran ikut Tapares ya? itu Tetap harus tembok dia. Dua belakang Persebaya bagus.
Belakangnya bagus, kiper oke. Oke. Ya Persebaya jadi Di lini tengah juga bagus. Rivera sekarang nemuin tandem lagi, Nah, ya kan? benar-benar. Iya, Rivera. Sayap kanannya Miguel tuh, Miguel. Bagus tuh kencang. kencang. Dan udah jadi bisa bahasa Indonesia udah ya. Iya, Si Rivera Oh, Rivera iya udah cepat 2 dia tahun, udah pada baru 2 tahun, Ya. ada 3 sekarang. Persebaya. Tiga. Madura, Persebaya lagi. Persija. Iya. Kan. Apalagi di situ gelandang masih ada Tony Firmansyah, ya kan? Dua tahun lagi nih berarti ya. 2 tahun lagi jadi 5 tahun. Iya, benar kan? Iya, datang lagi 5 tahun. Iya dong. Terus jadi apa? Ya jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun. Udah bisa bela ini kan? Timnas ya. Oh, lumayan ada. mau. Ada Caci Rivera udah bisa Berarti bahasa Indonesia. semua pelatih yang saat ini debutnya di Liga 1 nih, di Super League nih, ini udah pasti ya. Udah pasti semua nih. Iya. Yang di Piala Presiden udah pasti semua nih. Udah, Berarti udah udah direkrut, pasti. udah dipatenkan lah ya. Nah, ini kan juga dulu nanti kita bahas setelah ini. Yang rame, Iya. yang rame itu ya itu apa ngomongin pelatih ya Bang tadi lu Iya, bilang. kita Ngomongin pelatih. pelatih tuh yang lagi rame itu ya si Sintayong sekarang Iya, si Sim. kena hukuman Iya. 10 tahun. Padahal kemarin lagi Satu. tahun. 10 Satu apa satu? tahun. Jadi 10 tahun tuh ada yang nyebarin nggak tahu entah dari media Koreanya tuh Ngaco aja nggak tahu tuh. terus Ngaco. Ngaco itu ya. ngaco Hoax bilang 10 aja tahun tuh, hoax tuh. tuh. cuman jadi kayak belum apa-apa Sintayong ada tuh. Udah ada tuh. Kemarin belum apa-apa. orang-orang ya. Karena Nggak, kan itu hukumannya pertama 1 tahun. kalah. Hukumannya 1 tahun bisa dikonfirmasi. Tapi kan ada belum ini apa? Kalau di sana juga ada komite banding kan? Ya. Nah itu karena memang kayaknya memang lagi ruwet sih PSSI-nya sono, PSSI Korea. Tapi Kayak- untuk Oh, negara ini yang di memang luar betul. kan masih bisa kan. Iya, cuma berlaku di Korea Di Korea aja. aja. Jadi nggak ngaruh dia mau di Iya. mana-mana. Jadi dia ibarat kata kemarin yang bikin statementnya itu asistennya ya. Iya. Asistennya yang bikin statement katanya ya nggak ngaruh katanya ya orang gua dihukumnya kan di Korea. Korea. Ya. Gua kan Ya. berkompetisi di Indonesia. Nggak Kemudian ngaruh. juga ada salah satu pundit yang bilang Iya. bahwa mempertanyakan lisensinya ya nggak ngaruh juga, ngapain juga mesti Iya. dicabut gitu kan gitu. Kecuali Jadi rame lah. FIFA-nya. Iya. Iya. FIFA beda lagi. FIFA. Tapi nggak mungkin juga ngaruh ke lisensi lah. Lisensi kan Ya, bisa gini, cabut. Nggak ngaruh. Iya, enggak. Karena gini, kalau ke lisensi sih emang nggak ngaruh gitu. Tapi kalau laporan itu ditembuskan ke FIFA, berarti udah berlaku internasional. Iya, tapi Ingat kan nggak waktu pemain Persis Solo yang awal-awal musim dia Kasus. dapat di kontrak Persis Solo, dan ternyata dia berkasus di negaranya. Waktu itu Iya, saya iya, baca. iya. Ya kan, akhirnya kan Persis Solo kena Sulit, imbasnya, 9 pertandingan tidak bisa main, Sulit. gitu loh. bisa Artinya, jadi sih bisa jadi. artinya itu harus jadi catatan juga, gitu loh, harus diperjelas juga dengan Betul. oleh PT Ali kan, sehingga jangan sampai kesalahan juga. Gitu. Kalau memang sampai sanksi itu ditembuskan ke FIFA kan artinya udah Iya ke Iya. udah Iya. seluruh kompetisi dia nggak bisa Iya. main juga gitu. Oke nih balik lagi ngomongin Persija nih lagi enak lagi hangat nih Persija nih. Kemarin Persija ini nyaris dikalahkan oleh Port FC. Tapi balik lagi nih kiper lagi yang diomongin. Akil Sapik nih melakukan ada blunder. Blunder. pertama ya Blunder. passing pertama. Yang kedua itu yang passing tuh. Yang Hmm. pertama tuh apa ya? Lepas apa ya? Iya, pokoknya ya Sapik jadi apa namanya tuh? Ya Jadi bola kambing bibir hitam lah ya, berarti kambing hitam lah ya. Ya dulu kita dia merasakan sebagai pemain seperti itulah. Ya, Ya. ya itu balik lagi kemarin. Kadang-kadang ya kiper gitu tuh, kiper. Iya. Kalau dia itu istilahnya nah yang posisi saat kemarin kan dia seperti gimana ya? Gol yang kalah 1 tuh. Ya kalau kayak itu. Nah, gua nggak tahu tuh dia ada komunikasi atau enggak. Itu yang paling penting ya pertama karena si pemain belakangnya itu udah dari jauh-jauh ya, Udah Bang. jauh-jauh. Udah jauh-jauh, berarti tinggal passing. Kalau nggak pun dekat, dia bisa capping ke kanan juga selesai. Iya. Atau passingnya ke si ini agak jauh Dari ke yang kanan jauh ya. dikit ya, udah ngeliat posisi kita udah. Ke sisi kanan aja, jangan Tapi ke itu ke kiri. kiri gitu. Nah, kalau ini baru gua ngerti dari back ya, bukan apa ya, bukan kiper. Itu backnya yang PA. Iya, ngaco banget dan Udah lihat. tidak ada komunikasi kayak. Iya, udah ngeliat kiper kok. Kenyamanan kiper itu ya komunikasi bagus dengan lini pertahanan. Lini ya. pertahanan. Iya, udah lihat kok gitu loh kan. Kita kan juga bisa lihat dong. Di situ bisa menganalisa dia saat menguasai bola. Kiper juga si Akil udah lihat ambil posisi. Iya, ya udah kan dia udah ibarat kata
body language dia udah ngomong Iya. pasti ke kanan gitu. Hmm. Nah, yang kemarin kalau gue lihat dia memang ini nih salah satu yang membuat kiper-kiper Nih. modern sekarang. Mm-mm. Nah, ini kan Afik salah satu kenapa direkrut karena dia mempunyai Kemampuan. kemampuan build up yang bagus. Iya, disitulah. Ya itulah tiada gading yang tak retak kalau gue lihat ya. Gue nggak Tapi baca retaknya yang lain. kebanyakan ini. Hah? Retaknya kebanyakan. Banyak. Ya iya sih ada dua, cuma ada dua. Mungkin lagi Kan baru ini kompetisi belum bang, masih baru banyak. apa namanya, Nggak, baru diberi kepercayaan. Karena gini, kadang-kadang itu namanya orang mau passing gitu ya, namanya udah ini tuh kan panik nih, Iya. Ya. lihat bola, Ada pressure. pressure itu mesti gimana gitu. Nah ini mungkin ya apesnya di Sapik nih kemarin ya salah ke pemain port, Ya. gitu. Itu yang mungkin membuat fatal. Ya sebenarnya sih kalau zaman dulu ya bang ya, kiper zaman dulu kan nggak begitu, nggak Iya. akan mungkin bolanya datar, pasti bolanya ke depan aja yang penting selesai Iya. gitu. Tapi gue apresiasi dengan pertandingan Port ini Persija mempunyai El Capitano Rio Fahmi Oke. menjalankan tugasnya dengan baik. Rio Pami sama Di pemain belakang. mudanya bang. Iya. Aliansa. 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 Keren Itu tuh. yang dibutuhkan. Iya, kita punya, Persija. iya, dia mempunyai fighting spirit, ya kan, totalitasnya juga luar biasa lah di Top pertandingan itu itu. Rio Pahmi. Iya. Sudah menebak lah, Pahmi ini bakal Apa? ini lagi dia. Bakal naik lagi. Meningkat lagi Iya. setelah dipinjamkan itu. Iya, dari Arema, iya. Dia menunjukkan jadi tarik balik ke Liga. Ya intinya kan pemain itu kan banyak jam terbang, Mas Nilai, Niko Malaysia. Ini kan yang harus, Nilai. ya kan? Aduh, daerah Nilai. nilai itu daerah negeri 9. Oh kan bener kan? Oh, ada. Perbatasan Selangor KL di situ. Itu dia. Banyak ikan nilai tuh. Oke, udah Sampai. ketemu semuanya. Apa lagi, Bas? Ini lagi dah Apa pendapat lagi? dari teman-teman gimana tuh Safik? Safik, mentalnya ya, kalau Safik. udah kayak gitu tuh. Kalau Safi waktu dia bermain di Bayangkara sih itu oke. Cuman Oke. kan mungkin kita nggak tahu ya. Di Mungkin dia down juga mungkin bang, Iya, karena iya. udah ada Nadio kali ya. Nadio ada. Justru dia nunjukin Ada dong, cuy. Hah? Justru nunjukin. Enggak, bener loh. ya bisa jadi juga sih kata kan sekarang kan Nadia belum bergabung nih, masih gabung sama timnas. Ya kan? Iya. Seharusnya memang dia menunjukkan saat ini menunjukkan dulu nih, ya kan? Mumpung Kesempatan Nadio lagi dia. blunder juga Iya. kan. Kesempatan dia, Bang ya. Kesempatan dia untuk naik seharusnya gitu kan. Tapi ya kita balik lagi ke Sapki sendiri kan. Tapi kalau dari informasi teman-temannya sekitar sebenarnya Sapki bagus juga sih. Bagus Komennya lah. bagus dia. Tapi jangan salahkan dia dulu kan. Jadi yang Jangan. jangan kayak Tetap, back-backnya iya. baru-baru kayak gitu kan. Ya wajar lah. Belum Iya, mungkin Tim ini kan baru chemistry. kebentuk kan. Belum bentuk Iya, chemistry belum dapat. Belum dapat chemistry. Iya, gitu bubar kan. semua kemarin nih, Bang ya. Iya. Bubar semua, cuy. ada blunder juga backnya. Iya. Backnya juga. Ya kan katanya si ini sama siapa pemain belakang yang baru itu mungkin belum cek belum Markov. cutiin Iya. gitu kan belum. Oke. Oke, geng. Semua udah kita bahas ya, liga domestik. Kita bahas Timnas semua, juga udah. timnas juga kita bahas semuanya, geng. Thank you banget. Makasih Bang Rijal Sama-sama. atas kedatangannya. Coach Edgar, thank you banget. Bang Niko sama Coach Dika, thank you banget. Sehat-sehat selalu, geng. Pokoknya jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ciao. warahmatullahi wabarakatuh.